Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, di sini sudah ada transaksi keuangan yang terjadi pada Orchid Salon selama bulan Maret 2020. Kita akan melakukan pencatatan transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini digunakan Excel untuk mempermudah mengerjakan saja. Kemudian untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini kita gunakan konsep dasarnya, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Kolom harta ini diberi warna biru dan utang plus modal diberi warna yang orange, itu sebagai alat bantu saja untuk mempermudah. Baik, kita langsung mulai memasukkan transaksinya. Kita mulai dari tanggal 1. Dewi menyetor uang ke perusahaan 150 juta sebagai modal awal. Jadi kita tulis di sini tanggalnya 1 Maret. Karena dia menyetorkan uang kas ke perusahaan, berarti kasnya akan bertambah sebesar 150 juta. Kemudian di bagian yang warna orange ini akan berpengaruh terhadap modal. Modalnya akan bertambah 150 juta. Kolom ini dalam ribuan sehingga di sini ditulis 150.000. Yang berikutnya tanggal 3 Maret. Dewi menyewa sebuah toko 35 juta selama 1 tahun. Karena menyewa toko dilakukan untuk jangka panjang, yaitu selama 1 tahun, maka di sini akun harta yang terpengaruh adalah sewa dibayar di muka bertambah sejumlah 35 juta, dan di sebelah kas akan berkurang sebesar 35 juta. Sudah ada 2 transaksi, kita akan menghitung saldo setiap transaksi. Ini untuk mempermudah, Ibu kasih tanda dalam kurung saja, yang artinya kalau tanda kurung itu min, kalau nggak ada minnya berarti plus ya. Di sini pakai tanda min aja untuk mempermudah. Nah, kita hitung saldonya. Kalau untuk Excel enak ya, kita tinggal menghitung saldonya aja. Kita tarik ke sini, kemudian kita hitung saldonya. Di sini belum ada pengaruh apapun. Di sini tetap 35 juta. Utang belum ada pengaruh apapun dan modal 150 juta. Kemudian di tanggal 5 dibeli peralatan, kita tulis tanggalnya dulu, peralatan secara kredit. Kalau kita beli peralatan secara kredit, berarti peralatan akan bertambah sebesar 40 juta. Dan di sebelah sini utang akan bertambah 40 juta karena pembelian dilakukan secara kredit sehingga akan mempengaruhi utang. Nah, setiap ada 1 transaksi, kita hitung lagi saldo akhirnya. Nah, ini tetap bisa kita tarik ke sana saja.
Kemudian kita ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 8 Maret. Dibeli perlengkapan salon seharga 12 juta secara tunai. Karena pembelian dilakukan secara tunai, berarti uang kas akan berkurang sebesar 12 juta dan perlengkapan salon akan bertambah sebesar 12 juta. Nah, kita hitung lagi saldonya. Jadi setiap ada satu transaksi kita langsung menghitung saldonya. Oke, berikutnya tanggal 13 Maret. Diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar 8 juta. Di sini berarti karena kita menerima pendapatan, kasnya akan bertambah 8 juta. Dan di sisi sebelah sini akan mempengaruhi modal. Modalnya juga akan bertambah 8 juta. Kita kasih keterangan di sini untuk mempermudah keterangan untuk mempermudah modal ini untuk akun apa. Kita kasih keterangannya adalah pendapatan usaha. Oke, kita hitung lagi saldonya. Kita lanjutkan di transaksi berikutnya tanggal 17 Maret. Untuk mengembangkan usahanya, Dewi meminjam uang di bank sebesar 45 juta. Berarti uang kasnya bertambah 45 juta. Sementara di sisi sebelah sini utang banknya akan bertambah sebesar 45 juta. Kita hitung lagi saldonya. Ya, tanggal 20 kita lanjutkan. 20 Maret. Dewi membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 25 juta. Karena kita membayar utang, berarti kasnya akan berkurang sebesar 25 juta. Sementara di sisi sebelah sini utangnya akan berkurang sebesar 25 juta. Kita hitung lagi saldonya. Sudah kelihatan tiap kolom saldo akhir setiap terjadi perubahan transaksi. Kita lanjutkan di tanggal 22 Maret. Diterima pendapatan usaha sebesar 10 juta. Berarti kasnya akan bertambah sebesar 10 juta dan modal akan bertambah
10 juta. Kita kasih kolom keterangan ini pendapatan usaha, dan kita hitung lagi saldo akhirnya. Kasnya jadi 141 juta. Ini piutang belum ada saldonya karena belum ada pengaruh apapun. Kita lihat di tanggal 24 dibayar beban listrik dan telepon. Karena kita membayar listrik berarti uang kasnya akan berkurang sebesar 2 juta, dan modal akan berkurang 2 juta. Kita kasih keterangan di sini beban listrik dan telepon. Oke, kita hitung lagi saldo akhir setelah transaksi tanggal 24. Ini saldo kas jadi 139 juta. Seperti ini. Kemudian di tanggal 25 dibayar gaji karyawan. Ini sama seperti tanggal 24 analisisnya. Jadi kasnya berkurang sebesar 15 juta dan modal berkurang 15 juta. Di sini kita kasih keterangan beban gaji, dan kita hitung lagi saldo akhirnya. Ini saldo kas jadi berubah, dan saldo modal juga berubah. Ya, tanggal 27 diterima pendapatan jasa merias sebesar 12 juta, tetapi baru dibayar tunai 8 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Jadi perusahaan baru menerima uang kas 8 juta. Kita tulis dulu uang kasnya bertambah 8 juta, kemudian sisanya dibayar kemudian, berarti piutang akan bertambah sebesar 4 juta. 4 juta diperoleh dari 12 juta dikurangi 8 juta. Kemudian di sebelah sini akan berpengaruh terhadap modal, yaitu sebesar 12 juta. Kita kasih keterangan di sini pendapatan usaha, dan dihitung lagi untuk saldo akhirnya. Uang kasnya mengalami perubahan pada saldo akhirnya. Untuk transaksi yang terakhir, Dewi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Tanggal 30 Maret, karena uang kasnya diambil, berarti kasnya berkurang sebesar 4 juta. Kemudian modal juga akan berkurang sebesar 4 juta. Kita kasih keterangan di sini untuk pengambilan private itu pengambilan pribadi. Ya, kita hitung saldo untuk masing-masing akun.
akun kas menjadi 128.000. Kemudian akun piutang 4.000. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita harus melihat keseimbangan dari total harta dan total utang ditambah modal. Kita cek di sini ya. Kita jumlahin dari seluruh kolom biru ini pada saldo akhirnya. Nanti hasilnya harus sama. Kalau hasilnya nggak sama, berarti mungkin ada yang salah menghitung. Oke, totalnya segini. Kemudian yang di sini kita hitung juga berapa totalnya. Oke. Ya, ini udah sama ya. 219.000, ini juga 219.000, berarti sudah balance, sudah seimbang antara total harta dengan total utang ditambah modal. Ya, demikianlah cara menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.